channel aku. Ini masih dengan judul yang sama, tapi aku mau buat part 2-nya karena tadi yang part pertama itu kita membahas tentang promil, apa aja yang kita lakukan dan apa aja yang kita makan. Kali ini aku mau membahas tentang suplemen apa yang harus kita konsumsi untuk mendukung usaha promil kita itu. Oke? Yang pertama, susu hamil. Susu hamil sekarang udah ada yang namanya Essensis, Prenagen Essensis. Itu untuk membantu kita menyiapkan kehamilan. Itu ampuh gak sih? Nah, kalau aku bilang itu ampuh. Tapi ingat juga siklus berhubungan tadi gitu ya mams, berhubunganlah di saat subur dan di saat suami kita dalam kondisi terbaik, fit, tidak capek, tidak begadang ya, begitu. Susu Prenagen Essensis bisa diminum dari kita masih haid. Jadi kita kan masa subur 3 hari setelah haid. Prenagen Essensis ini bisa kita minum saat kita haid, kita boleh minum. Jadi itu untuk mempersiapkan rahim kita. Nah, ada juga yang udah minum Prenagen Essensis dari sebelum menikah. Bagus sih gitu. Dan ada juga asam folat. Asam folat ini sebenarnya nggak harus dari suplemen ya mams, itu bisa juga kita dapat dari buah-buahan seperti pisang, alpukat, telur gitu ya. Tapi ada juga yang kayaknya ngerasa kurang afdol mau minum asam folat dari suplemen. Boleh, ada kok namanya Folafit. Itu mams bisa minum 1 hari 1 tablet aja sebelum halangan. Itu udah bisa dikonsumsi sebulan sebelum promil udah bisa. Dan ada juga orang-orang yang udah minum vitamin hamil seperti Blackmores, itu untuk mempersiapkan kehamilan. Bagus juga. Ada juga yang udah mulai minum itu sebelum menikah. Ada, dan banyak juga yang berhasil. Itu kan untuk merangsang rahim kita untuk dibuahi begitu, karena kondisi rahim kita harus baik saat kita dibuahi. Dan ingat juga selain perempuan yang berusaha, laki-laki juga harus ada usahanya, yaitu itu tadi dia, jangan capek, jangan begadang, kurangi merokok begitu ya mams, makan makanan yang sehat. Untuk suplemen sih sebenarnya kalau aku sih termasuk orang yang agak takut minum obat, minum suplemen yang begitu-begitu. Tapi kalau untuk promil menurut aku itu masih perlu sih dan masih wajar, karena kalau untuk kayak Folafit sendiri aku tahu kayaknya milinya cuma sekitar 10-an. Itu masih rendah dan itu masih wajar, masih oke untuk dikonsumsi setiap hari. 1 tablet masih oke gitu ya. Tapi kalau untuk vitamin hamil menurut aku sih, apalagi yang banyak mengandung ini ya, kayak bener-bener yang untuk ibu hamil gitu, sebenarnya aku agak takut karena kan belum hamil. Lebih baik sih ke susu ataupun ke si Folafit tadi, ataupun ke buah-buahan aja deh yang mengandung asam folat banyak, misalnya kayak alpukat yang tadi aku bilang deh, pisang, segala macam banyak kok. Nah pokoknya mams jaga makan juga gitu. Lalu ada juga yang ini mams, dia untuk promil minumnya madu. Katanya madu untuk mendapatkan keturunan. Ya kalau menurut aku sih itu aman aja selama memang dia madu ya mams, karena madu itu kan beneran alami dan memang di dalam Islam pun itu memang obat yang udah terkenal dari dulu. Nggak masalah sih mams kalau yang sejenis madu gitu, aku saranin itu lebih baik daripada suplemen atau apapun itu, karena menurut aku itu lebih herbal dan lebih alami dan lebih dipercaya dari dulu, dari zaman Nabi ya mams. Lalu ada selain madu
banyak juga sih, misalnya kayak jamu. Nah, jamu ada banyak sih katanya yang untuk kehamilan. Ya percaya atau nggak percaya, ada 2 temen aku yang berhasil promil dengan minum jamu. Jamunya apa itu katanya sih dia nanya di tukang jamunya, aku nggak nanya karena aku juga nggak pernah minum itu sih, tapi dia berhasil. Tapi mams, kalau minum jamu yang sasetan, bukan jamu yang racikan langsung, itu sebaiknya jangan terlalu sering ya mams, karena ya gimana ya mams, zaman sekarang udah berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu sih kita masih kayak serba alami, kalau sekarang semuanya serba pengawet, dan itu takutnya jadi nggak baik itu ya mams. Nah itu sih menurut aku penunjang lain dari promil. Mams, semoga berhasil ya promilnya di rumah. Semoga video ini bermanfaat untuk mams semua. Terima kasih. Assalamualaikum.